Aku polisi wanita, terlatih menghadapi kejahatan, terbiasa memegang senjata. Tapi tak ada pelatihan yang mengajarkanku cara menghadapi kesepian. Saat suamiku pergi jauh, dan aku terjebak dalam pelukan pria lain, kupikir dia penyelamatku. Tapi, ternyata, dia punya alasan sendiri untuk mendekatiku. Kalau semua ini berawal dari dendam, apakah aku hanya pion dalam permainan mereka? Suara sirine ambulans yang melintas di kejauhan tidak lagi membuatku tergesa menoleh. Jalanan sudah menjadi bagian dari hidupku. Sibuk, riuh, kadang kejam, tapi anehnya, di tengah keramaian dunia luar, aku justru merasa paling sunyi saat kembali ke rumah. Namaku Maya. Aku seorang polisi wanita, bertugas di Satuan Reserse Kriminal. Seragam yang kupakai setiap hari mungkin terlihat kuat, penuh wibawa. Tapi siapapun tak pernah benar-benar tahu, di balik badge dan sepatu bot yang selalu mengilat, hatiku penuh ruang kosong yang menganga. Rumah kami berada di ujung gang kecil, yang sepi, bersebelahan dengan hutan kota yang rimbun dan jarang dilalui. Suamiku, Rangga, juga seorang polisi, berpangkat perwira, tapi beberapa bulan terakhir, rumah ini hanya dihuni oleh bayanganku sendiri. Ditugaskan selama 12 bulan. Mei, di luar Jawa. Remote area, sulit sinyal, sulit akses, kata Rangga waktu itu, sambil mengemas barangnya dengan raut bersalah, yang ia sembunyikan dengan senyum tipis. Aku hanya mengangguk. Aku tak pernah melarangnya. Pekerjaan adalah panggilan, begitu katanya dulu saat kami masih muda dan penuh mimpi. Tapi seiring waktu, panggilan itu mulai terasa seperti kutukan bagiku. 3 bulan sudah berlalu sejak ia pergi. Panggilan video kami hanya seminggu sekali. Sinyal buruk, waktunya sempit, suaranya terdengar seperti berasal dari dunia yang terlalu jauh untuk kujamah. Percakapan kami hanya berputar pada kamu sehat dan makanan cukup, lalu diakhiri dengan senyuman kosong yang dipaksakan. Aku mulai terbiasa makan sendiri, bangun sendiri, mematikan lampu rumah sendirian, bahkan mengobrol pun kini hanya kulakukan dengan cermin di kamar mandi saat menyikat gigi. Ada satu malam di mana aku menahan air mata di meja makan, hanya karena aku tidak tahu harus berbicara pada siapa tentang hariku yang begitu melelahkan. Hari itu aku menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang perempuan yang dipukul suaminya karena ketahuan memeriksa ponselnya. Ironis, saat aku menasihati dia untuk pergi dan menyelamatkan dirinya, aku sendiri tak tahu bagaimana caranya menyelamatkan jiwaku sendiri dari sepi yang membunuh perlahan. Aku tidak menyalahkan Rangga. Aku tahu dia melakukan tugas negara, tapi aku juga manusia. Dan manusia bisa hancur bukan hanya karena kehilangan, tapi karena merasa tidak lagi diinginkan. Pagi itu, saat aku berangkat ke kantor, aku melihat sebuah mobil berwarna coklat tua, terparkir di rumah sebelah. Rumah yang sudah lama kosong sejak pasangan lansia pemiliknya pindah keluar kota. Ada lelaki berdiri di halaman, tengah menata pot-pot kecil di teras. Tubuhnya tegap, kulitnya sedikit gelap terbakar matahari. Rambutnya dipangkas rapi. Ia mengenakan kaos abu-abu dan celana kain lusuh. Gerakannya tenang, bahkan agak lambat, seperti orang yang terbiasa bekerja sendiri tanpa terburu waktu. Entah mengapa, aku memperhatikannya cukup lama dari balik kaca mobil, sebelum akhirnya sadar bahwa aku sedang terlambat. Kuputar kunci, mesin meraung pelan, dan aku melajukan mobil keluar gang. Tapi sepanjang jalan, bayangan pria itu tidak bisa hilang dari benakku. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikannya lagi. Bukan karena niat apa-apa, mungkin hanya karena dia adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang lain dari rutinitas monoton yang menyesakkan dadaku. Kadang aku melihatnya menyapu halaman, kadang menyiram tanaman. Pernah sekali, dia membantu tukang ekspedisi membawa kulkas besar ke dalam rumah. Tapi tak sekalipun dia tersenyum pada siapapun. Ada sejenis dinding yang ia bangun di sekitar dirinya.
Aku mengenalnya pertama kali saat suatu sore aku pulang lebih awal karena shift bergeser. Ia sedang menyapu daun di depan pagar. Aku turun dari mobil, menghampirinya hanya untuk basa-basi. "Mas, rumah ini baru ditempati ya?" Ia menoleh. Pandangannya datar, tapi tidak menyeramkan. "Iya, baru 2 minggu. Namanya Reno," katanya singkat. "Maya," jawabku. Lalu kami berjabat tangan. "Hangat? Kokoh? Polisi?" tanyanya sambil melirik seragamku. Aku mengangguk. "Iya, di unit reskrim." Hanya itu responsnya. Ia kembali menyapu tanpa berkata apa-apa. Tapi anehnya, aku tidak merasa ditolak. Justru ada semacam ketenangan dari caranya diam sejak saat itu. Kami menjadi dua orang asing yang saling mengenal lewat diam dan sapaan singkat. Aku tak pernah bertanya, kenapa dia tinggal sendiri? Dia pun tak pernah bertanya di mana suamiku. Mungkin kami berdua tahu. Ada hal-hal yang lebih baik tak diucapkan. Suatu malam, hujan turun deras disertai angin kencang. Lampu rumah padam total. Aku menyalakan lilin di meja makan, duduk memeluk lutut sambil mendengarkan suara hujan yang mengetuk jendela, seperti kenangan-kenangan lama yang ingin masuk paksa. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu depan. Aku berdiri dengan jantung sedikit berdebar, mengintip dari jendela, dan kulihat Reno berdiri di teras, membawa sebuah termos kecil dan 2 cangkir kopi, katanya singkat. Saat aku membuka pintu, aku mengangguk, masuk, dan malam itu, kami duduk di ruang tengah, hanya ditemani lilin dan aroma kopi panas. Hujan di luar terus turun. Sementara keheningan di dalam rumah seperti mendekap kami berdua, dalam ruang yang sama-sama remuk. Dia banyak bercerita tentang pekerjaannya yang dulu, tentang seseorang yang ia kehilangan. Aku hanya mendengarkan. Dan saat dia bertanya, pernah merasa hidup ini seperti rumah besar yang kosong? Aku menjawab dengan anggukan pelan. Karena itu juga yang kurasakan sejak suamiku pergi. Rumah ini besar, tapi sepi. Dan aku mulai takut akan bayanganku sendiri. Ketika Reno pamit malam itu, aku berdiri cukup lama di depan pintu, menatap punggungnya menjauh dalam kegelapan. Hujan mulai mereda, tapi pikiranku justru semakin deras. Aku tahu ini salah, tapi kesepian bisa membuatmu memeluk apa saja. Bahkan sesuatu yang kamu tahu akan menyakitimu di ujung nanti. Dan, untuk pertama kalinya, sejak suamiku pergi, aku menutup pintu rumah dengan rasa yang berbeda. Sebuah rasa yang belum bisa ku terjemahkan. Sebuah rasa yang akan mengubah arah hidupku perlahan. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berubah, bukan hanya di antara aku dan Reno, tapi juga dalam diriku sendiri. Aku tak lagi hanya menghitung waktu dalam detik dan menit, tapi dalam momen-momen ketika aku bisa melihat sosoknya menyiram tanaman, atau sekadar duduk di teras rumahnya, membaca buku usang yang selalu tampak sama dari kejauhan. Entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan cara Reno mengernyit saat terkena matahari sore, atau bagaimana ia sering mengusap tengkuk lehernya. Saat sedang berpikir, aku mencatat detail-detail kecil seperti itu, seolah otakku mulai bekerja secara otomatis tanpa seizin hatiku. Tapi aku tetap menjaga jarak. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada undangan, akak-akakan yang melampaui batas tetangga. Hanya senyum singkat saat kami bertemu di jalan masuk, atau sekadar anggukan saat saling berpapasan di depan pagar. Di kantor, rekan-rekanku mulai menyadari perubahan pada diriku. Aku lebih tenang, lebih fokus, bahkan beberapa kali tertangkap sedang melamun saat jam istirahat. Rani, sahabat sekaligus sesama penyidik, memelototiku saat aku tidak menanggapi ceritanya tentang kasus penjamretan. "Kamu kenapa sih, Mei?" Bengong. Aku hanya tersenyum. "Kurang tidur aja, Ron. Kamu pasti lagi mikirin Rangga ya?" Aku tidak menjawab. Sebab itu hanya setengah dari kebenaran, dan separuh lainnya terlalu gelap untuk dibagi. Hari-hari berjalan lambat. Rangga hanya sempat menelepon 2 kali,
dalam 2 minggu terakhir. Itu pun dengan koneksi buruk dan suara yang terputus-putus. Kami mulai terbiasa dengan percakapan yang tidak selesai. Dengan ucapan rindu yang terdengar seperti formalitas. Bukan kerinduan yang membuncah. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Langit mendung, angin kering berhembus di sepanjang gang. Saat aku membuka pagar, kulihat Reno tengah memindahkan karung besar ke dalam rumah. Kakinya terpeleset karena lantai licin, dan ia terjatuh dengan punggung membentur kusen pintu. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arahnya. Mas Reno? Nggak apa-apa, ia meringis sambil berusaha bangun. Sedikit nyeri, tapi nggak patah. Tenang aja, aku membantunya berdiri, menahan berat badannya di pundakku. Saya bantu bawa ke dalam. Ya, awalnya ia menolak. Tapi aku tetap memapahnya ke ruang tamu rumahnya yang masih setengah kosong. Aroma kayu baru bercampur debu masih terasa. Karpet digelar seadanya. Dan sofa satu-satunya tampak seperti barang lama yang sudah kehilangan empuknya. Reno duduk sambil menahan napas. Tangannya menggenggam sisi pinggang, seolah sedang menahan nyeri. Aku memeriksa sebentar. Bukan luka serius, tapi mungkin memar cukup besar. Sebentar ya. Saya ambil minyak gosok di rumah, ujarku. Ia hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, aku kembali dengan minyak dan handuk kecil. Tanpa banyak kata, aku duduk di depannya dan mulai memijat pelan sisi pinggangnya. Aku nggak biasa ditolongin kayak gini, katanya lirih. Dan aku nggak biasa mengurus tetangga, tapi hari ini kita saling tidak biasa. Jadi anggap aja, ini adil. Ia tertawa kecil. Suara tawa pertamanya sejak aku mengenalnya. Ringkih tapi tulus. Lalu hening kembali menguasai ruangan. Aku tahu kamu sendirian, ujarnya pelan. Bukan cuma karena suamimu lagi tugas, tapi kamu terlihat sendirian. Kata-katanya mengguncangku. Bagaimana ia bisa tahu? Apakah itu terlihat begitu jelas? Aku juga tahu rasanya. Lanjutnya, tinggal di rumah yang terlalu luas untuk satu orang. Bangun tidur tanpa ada yang menyapa. Malam-malam yang terlalu panjang dan pagi yang terlalu hening. Aku menahan napas. Luka itu terasa akrab. Siapa yang kamu tinggalkan, Mas? Tanyaku tanpa sadar. Ia tidak menjawab seketika. Pandangannya menerawang ke langit-langit rumah, seperti mencari memori yang ingin ia kubur dalam adik perempuan. 2 tahun lalu, kecelakaan waktu tugas. Aku tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut. Tugas? Iya. Aku dulu juga polisi. Mataku membelalak. Serius? Ia mengangguk. Tapi keluar. Banyak hal yang gak bisa kujelaskan. Banyak luka yang gak bisa kuobati, meski pakai seragam. Aku terdiam. Selama ini, aku tak pernah menduga bahwa Reno pernah menjadi bagian dari dunia yang sama denganku. Dunia yang keras, penuh tekanan, dan menyimpan cerita pahit yang tak bisa dilupakan begitu saja. Maaf, ucapku pelan. Kalau aku tanya terlalu dalam. Ia menggeleng. Justru itu pertama kalinya aku merasa nyaman bicara. Kamu ngerti, tanpa perlu aku jelaskan semuanya. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Kami duduk di teras rumahnya, meminum teh yang ia seduh dengan gelas sederhana. Hujan turun rintik-rintik, menambah syahdu keheningan yang justru terasa akrab. Saat aku berpamitan, ia mengantarku sampai pagar. Lalu, saat aku hendak membuka pintu rumah, aku mendengar suaranya dari belakang. Maya, ... Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara luka, rindu, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Aku senang, kamu tinggal di sebelah. Aku tidak menjawab, tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak Rangga pergi, aku merasa dilihat, dan itu lebih berbahaya dari rasa sepi. Keesokan harinya, aku membuka lemari dan menemukan jaket kulit Rangga yang tertinggal. Aromanya masih menempel. Aku memeluknya. Tapi rasa hangat yang biasanya menyelimutiku kini sudah menguap. Aku mulai sadar, rinduku pada Rangga tidak lagi terasa sama. Seolah hatiku mulai kehilangan peta pulang. Dan yang lebih
menakutkan. Aku tidak yakin apakah aku masih ingin pulang ke arah yang sama. Hari itu aku pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Hujan mengguyur jalanan sejak sore, membuat segala yang tadinya biasa menjadi temaram. Genangan air membentuk pantulan lampu-lampu jalan yang menari di atas aspal. Di dalam mobil, hanya suara wiper dan napasku yang terdengar. Sepanjang perjalanan, pikiranku entah kemana. Sesekali aku melirik layar ponsel. Tidak ada pesan dari Rangga. Sudah 5 hari sejak terakhir kali ia mengirim kabar singkat. Dan bahkan waktu itu hanya 1 kalimat. Jaringan di sini jelek banget, Mei. Maaf ya, aku memarkir mobil di garasi, mematikan mesin, lalu duduk sebentar dalam gelap. Mataku berat, bukan karena lelah secara fisik, tapi karena isi kepalaku seperti labirin tanpa ujung. Saat aku membuka pintu mobil, hujan turun lebih deras. Suara tetesannya keras, menghantam atap rumah, menciptakan irama gelisah yang memantul sampai ke dadaku. Aku berlari kecil ke teras, menggenggam tas kerja dan map laporan, lalu membuka pintu dengan sedikit kesulitan karena kuncinya sempat macet. Begitu masuk, aroma lembab langsung menyambutku. Aku menyalakan lampu, meletakkan barang-barang di meja, lalu melepas sepatu sambil bersandar di dinding, dan tiba-tiba gelap. Listrik padam. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Ini bukan kali pertama terjadi, tapi entah mengapa, malam ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih menyiksa. Aku mengambil lilin di dapur, menyalakannya, lalu meletakkannya di ruang tengah. Cahayanya bergetar pelan di antara bayangan tembok, membuat rumah ini terasa seperti ruang kosong yang dipenuhi hantu kenangan. Beberapa menit berlalu, dan saat aku hendak duduk, suara ketukan terdengar di pintu depan. Degup jantungku naik. Aku mengintip dari sela jendela. Reno berdiri di sana, mengenakan jaket hitam tipis yang sudah basah di bagian bahu. Ia membawa termos kecil dan 2 cangkir logam. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Hujan deras. Kupikir kamu butuh teman minum kopi, katanya pelan. Aku terdiam sesaat, menatap wajahnya yang diterangi cahaya lilin dari dalam rumah. Di balik raut tenangnya, ada luka yang belum benar-benar sembuh. Mungkin sama seperti yang kusimpan selama ini. Masuklah, ucapku akhirnya. Reno melangkah masuk. Aku menutup pintu perlahan, lalu mengambil gelas dari dapur. Kami duduk bersisian di lantai ruang tengah. Di antara Mei, 2 gelas kopi mengepulkan uap. Aroma pahit dan hangatnya menembus. Dinginnya, malam. Rumahmu lebih rapi dari kelihatannya, ujarnya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. Rapi karena nggak ada yang diberantakin. Satu-satunya yang bergerak di sini ya aku. Kamu selalu pulang malam. Aku mengangguk. Kadang lebih malam dari ini. Sterkentang, kasus. Kadang pulang pagi. Ia mengangguk pelan. Tapi kamu selalu terlihat tenang. Aku harus kelihatan begitu. Orang-orang butuh percaya bahwa aku bisa diandalkan. Kalau mereka tahu, aku juga bisa hancur. Semuanya bisa ikut runtuh. Reno menatapku lama, lalu mengangguk. Aku ngerti. Aku menatap gelas di tanganku. Kamu tadi bilang, pernah jadi polisi. Di mana? Dulu bertugas. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. Di daerah timur, bertahun-tahun, sampai suatu hari, semuanya berubah. Apa yang berubah? Ia menoleh padaku, pandangannya kosong, tapi tajam. Adikku meninggal dalam sebuah misi. Aku salah satu yang bertugas dalam tim, tapi aku nggak bisa menyelamatkannya. Aku menahan napas, kata-katanya seperti pukulan yang pelan, tapi menghujam. Aku merasa gagal, bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai kakak. Aku ingin menjawab, tapi tak ada kata yang cukup kuat untuk meredakan luka sebesar itu. Jadi, aku hanya duduk di sana, menerima setiap kata seperti lembaran surat dari masa lalu yang baru saja dibuka setelah bertahun-tahun. Adikku perempuan, satu-satunya keluarga yang aku punya. Dia keras kepala, tapi pemberani. Dia ikut pendidikan khusus karena ingin seperti aku.
Kami sempat satu tim di operasi terakhirnya. Dan dia pergi di pelukanku sendiri. Suara Reno nyaris bergetar di akhir kalimat. Aku melihat matanya memerah, tapi ia menahan air mata itu sekuat mungkin. Aku jadi orang pertama yang mencabut seragamku sendiri. Aku nggak kuat lihat diri di cermin lagi. Setiap kali aku lihat seragam, aku lihat wajahnya. Aku tak sadar tanganku bergerak, menyentuh punggung tangannya, hanya sebentar. Tapi itu cukup untuk membuatnya menoleh. Aku juga kehilangan seseorang dulu, kataku lirih. Sahabatku, kami sama-sama ikut pelatihan, tapi dia gugur saat baku tembak dengan pengedar. Saat aku datang, aku cuma bisa lihat jasadnya ditutup plastik. Sampai sekarang, aku masih dengar teriakannya dalam tidur. Kami saling memandang. Tak ada yang menangis. Tapi di antara kami, ada luka yang dayam-dayam bersentuhan. Aku menyeruput kopi, mencoba mengalihkan rasa sesak di dada. Jadi, setelah itu kamu pindah ke sini? Setelah keliling, nyoba kerja biasa, hidup biasa, tapi selalu gagal. Aku pikir tempat baru bisa bantu aku berdamai, tapi ternyata masa lalu selalu ikut kemanapun aku pergi. Aku mengangguk. Mungkin kita nggak perlu berdamai dengan masa lalu. Mungkin cuma perlu belajar hidup berdampingan dengannya. Ia tersenyum tipis. Itu kalimat paling masuk akal yang kudengar dalam 2 tahun terakhir. Hujan masih turun, tapi tidak sederas tadi. Lilin mulai meleleh mendekati dasarnya. Aku melihat jam di dinding. Sudah lewat tengah malam. Aku harus tidur. Besok pagi ada kasus baru yang harus ditangani, kataku sambil berdiri. Reno ikut berdiri. Terima kasih sudah mau dengerin ceritaku. Aku juga, jawabku pelan. Terima kasih sudah datang malam ini. Ia mengganggak, lalu mengambil termos dan cangkirnya. Selamat malam, Maya. Selamat malam, Mas Reno. Aku menutup pintu perlahan setelah ia keluar. Tapi aku tetap berdiri di belakang pintu selama beberapa saat, mendengarkan langkah kakinya menjauh. Merasakan ketidakhadirannya baru saja menyelinap ke dalam sunyi. Malam itu, aku tidur dengan kepala penuh cerita. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku tidak mimpi buruk. Aku pernah berpikir bahwa luka hanya datang dari kehilangan. Tapi ternyata, luka juga bisa tumbuh dari kebersamaan yang tak seharusnya ada. Sesuatu yang awalnya terasa hangat, perlahan berubah menjadi jerat yang membingungkan antara kebutuhan, keinginan, dan ketidakpantasan hari-hari. Setelah malam hujan itu berjalan berbeda, ada keganjilan yang pelan-pelan merayap dalam rutinitasku. Senyumku menjadi lebih tipis, dan lamunanku semakin panjang. Aku jadi sering menunggu langkah kaki Reno di depan rumah, bahkan tanpa sadar membuka jendela, hanya untuk melihat apakah ia masih ada di sana. Dulu, rumahku adalah tempatku pulang. Kini, terasa seperti ruang tunggu untuk sesuatu yang belum jelas arahnya. Pagi itu, aku duduk di meja makan, memutar sendok kecil dalam cangkir teh hangat, yang bahkan belum sempat ku minum. Jantungku berdebar tanpa alasan yang pasti. Mungkin karena semalam Reno berkata hal yang membuat napasku sesak. Kamu bikin tempat ini terasa hidup lagi, Maya. Kalimat sederhana, tapi jika diucapkan dalam sepi yang dalam, rasanya seperti pelukan yang terlalu hangat untuk diabaikan. Aku mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan pekerjaan, menumpuk laporan, mengejar berkas, memperpanjang jam patroli, tapi tetap saja, bayangannya mengikuti seperti napas yang tak bisa kupisahkan dari tubuhku. Rangga masih belum memberi kabar. Sudah seminggu lebih, aku mencoba menelepon, tapi sinyal di tempat tugasnya selalu menjadi alasan utama yang menciptakan jarak. Dan di antara jarak itu, aku mulai menyimpan diam. Aku tidak ingin menyalahkannya, tapi tak juga sanggup menyalahkan diriku sendiri. Siang itu, aku mendapat jadwal patroli keliling kota. Jalanan padat, udara panas, dan klakson bersahutan membuat kepalaku berdenyut. Saat berhenti di lampu merah, aku tanpa sadar menatap kaca spion. Mataku sayu, wajahku pucat, dan tatapanku kosong. Seperti ada sesuatu yang menghilang dari mataku sendiri. Sore harinya, saat aku baru pulang,
Kulihat Reno sedang memperbaiki pompa air di samping rumahnya. Kaosnya basah, wajahnya penuh keringat, tapi ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Aku menghampirinya. Butuh bantuan? Tanyaku ringan. Ia menoleh dan tersenyum kecil. Enggak. Tapi, kalau kamu ikut ngobrol, bisa bikin pekerjaan ini terasa setengah lebih ringan. Aku duduk di anak tangga teras rumahnya, menatap gerakan tangannya yang cekatan, tapi juga penuh kesabaran. Kamu selalu tenang. Ya, gumamku. Tenang bukan berarti nggak kacau. Kadang justru orang yang terlihat paling tenang adalah yang paling rusak di dalam. Jawabnya tanpa menoleh. Aku menelan ludah. Kata-katanya menohok. Karena aku tahu, itu juga menggambarkan diriku sendiri. Beberapa menit, kami diam. Hanya suara alat dan percikan air yang terdengar. Lalu ia berdiri, mengeringkan tangannya dengan kain lusuh, dan duduk di sampingku. Aku tahu ini mungkin salah, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatap wajahnya yang kini tampak lebih terbuka, lebih jujur. Apa yang salah? Tanyaku pelan. Kedekatan ini, kamu, istri orang. Aku pernah jadi bagian dari dunia yang menjunjung etika. Tapi, tiap kali kamu datang, aku lupa semuanya. Hatiku mencelos, karena aku tahu. Aku juga begitu. Aku nggak minta apa-apa, Maya. Nggak minta kamu pilih, apalagi ninggalin. Aku cuma manusia. Dan kamu, satu-satunya orang yang bikin aku merasa hidup lagi setelah semua ini. Aku ingin marah. Tapi kepada siapa? Pada Reno yang jujur? Pada diriku sendiri yang membiarkan ini terjadi? Atau pada Rangga yang terlalu jauh hingga aku mulai merindukan orang lain? Aku nggak tahu harus bilang apa, bisikku. Karena apa yang kamu bilang? Juga yang aku rasakan. Reno mengangguk, tidak ada kebahagiaan di wajahnya, hanya kelegaan yang skit-here, seperti seseorang yang akhirnya mengakui dosa. Bukan karena ingin dimaafkan, tapi karena sudah terlalu lelah membohongi dirinya sendiri. Malam itu, aku berjalan mondar-mandir di dalam rumah, pikiran berkecamuk. Aku membuka lemari, melihat jaket-jaket Rangga yang tergantung diam. Aku menyentuh seragamnya yang dulu sering kupeluk sebelum berangkat tugas. Tapi kini seragam itu hanya jadi kain yang menggantung tanpa jiwa. Aku duduk di tempat tidur, lalu mengambil ponsel. Kubuka galeri foto. Terlihat potret Rangga dengan senyuman lebarnya saat kami merayakan ulang tahunku tahun lalu. Di sebilannya, aku tersenyum. Tapi kini aku tak mengenali perempuan itu. Pikicu Hengget. Begitu percaya, begitu penuh. Sekarang, aku bukan lagi dia. Tanpa sadar, aku menangis. Bukan karena kebahagiaan yang hilang, tapi karena aku mulai bertanya, apakah aku benar-benar masih mencintai Rangga? Atau hanya mencintai kenangan tentangnya? Pagi harinya, Reno mengetuk pintu rumahku. Ia membawa makanan yang katanya kelebihan masak. Kami makan di teras, diam, hening, tapi dalam diam itu ada sesuatu yang saling kami bagi. Sesuatu yang tak butuh kata-kata. Maya, katanya pelan. Aku menoleh. Aku tahu, kita sedang berjalan di jalan yang salah. Tapi, kalau suatu saat kamu ingin berhenti, aku nggak akan marah. Aku akan paham. Tapi malam itu, malam ketika kita minum kopi, itu nyata bagiku. Bukan manipulasi, bukan pelarian, tapi perasaan yang sungguh. Aku menatapnya, ingin mempercayai, tapi juga takut tenggelam. Dan saat itu, aku tahu, hatiku sedang diguncang oleh gelombang besar. Gelombang yang mengangkatku ke atas tapi juga bisa menjatuhkanku ke kedalaman yang tak bisa kuraih lagi. Malam-malam setelahnya, aku tak bisa tidur nyenyak. Hubungan ini, kedekatan ini, telah melampaui garis yang tak seharusnya kulewati. Tapi saat bersamanya, aku merasa menjadi versi diriku yang lebih hidup, lebih dilihat, lebih diterima. Aku mulai menulis surat untuk Rangga. Tapi setiap kali hampir selesai, aku robek lagi. Karena aku tak tahu mana yang lebih jujur, tetap diam dan menunggu, atau berkata terus terang dan menghancurkan semuanya
dalam pikiranku. Aku berusaha mencari jawaban. Tapi dalam hatiku, aku tahu. Gelombang ini sudah terlanjur naik, dan aku tak yakin bisa berenang kembali ke pantai yang sama. Ada malam-malam yang datang tanpa rencana. Ia mengetuk pelan, lalu diam-diam menyusup masuk, mengubah segalanya dalam sekejap. Bahkan, yang sudah kita jaga rapat selama bertahun-tahun. Malam itu, aku hanya berniat mengembalikan kotak makan milik Reno yang ia titipkan siangnya. Isinya makanan ringan, yang katanya ia buat terlalu banyak. Aku sudah membalas kebaikannya dengan sepotong roti pisang buatanku, dan berpikir semuanya cukup sampai di situ. Aku tak punya niat apa-apa, benar-benar tidak. Tapi pintu itu terbuka, dan mataku langsung bertemu sorotnya yang letih. Reno mengenakan kaos seperti biasanya, melainkan kemeja tipis dengan lengan tergulung. Rambutnya basah, mungkin baru selesai mandi. Rumahnya remang, hanya diterangi lampu meja dan sedikit aroma kayu terbakar dari lilin aromaterapi di sudut ruang. Terima kasih rotinya, ucapnya pelan. Kamu bikin sendiri? Aku mengangguk. Resep lama, biasa ku buat waktu Rangga masih pulang. Tiap akhir pekan, Ea mengganggok. Senyumnya tidak lebar, tapi cukup untuk membuat dada ini kembali terasa sempit. Eyo, masuk dulu, ujarnya. Mau coba kopi baru? Kata-kata itu sederhana, biasa. Tapi malam itu, semua yang sederhana justru membawa makna yang terlalu dalam. Aku masuk, duduk di sofa kecil yang mulai terasa akrab. Reno pergi ke dapur sebentar lalu, kembali membawa 2 cangkir kopi hitam, tanpa gula. Seperti biasa, kami duduk bersebelahan, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak jauh. Jarak yang rawan, terlalu nyaman untuk tetangga, terlalu berbahaya untuk orang yang sudah bersuami. Aku kadang mikir, katanya tiba-tiba, kamu percaya takdir? Aku menoleh, percaya, tapi kadang juga benci. Kenapa? Karena takdir kadang seperti tangan yang menggiring kita ke arah yang salah. Tapi kita nggak bisa melawan. Ia mengangguk pelan. Aku juga ngerasain hal yang sama. Kami kembali diam. Hanya suara denting sendok dalam gelas yang terdengar. Tapi, aku tahu. Di balik diam itu, ada ribuan kalimat yang tak kami ucapkan. Reno meletakkan cangkirnya di meja. Ia menoleh ke arahku. Menatapku dengan mata yang kini tak lagi sembunyi-sembunyi. Sorotnya seperti menarik semua pertahananku dalam sekali pandang. Maya, suaranya nyaris berbisik. Aku tahu kamu masih terikat. Aku tahu, aku seharusnya jaga jarak. Tapi malam itu, waktu kita duduk sambil dengar hujan, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, aku merasa punya alasan untuk bernapas lagi. Aku menunduk, hati ini bergemuruh. Kacau, bising, aku ingin bicara, tapi mulutku terkunci oleh rasa bersalah. Lalu ia berkata lagi, aku nggak minta kamu milih aku. Aku tahu itu mustahil, tapi jika ada bagian kecil dalam hatimu yang merasa seperti aku merasa, tolong jangan pura-pura nggak ada apa-apa. Aku mengangkat kepala perlahan. Pandanganku menabrak pandangnya. Di sana tak ada paksaan. Hanya luka yang minta dimengerti. Luka yang sama seperti yang ku genggam diam-diam selama ini. Tanpa aba-aba, kami saling mendekat. Perlahan, ragu, tapi terus bergerak. Ciuman itu terjadi begitu saja. Ringan, tapi menusuk. Hangat, tapi melukai. Dan setelah itu, kami tak berkata apa-apa lagi. Pagi harinya, aku terbangun di sofa. Selimut tipis menutupi tubuhku. Reno masih tertidur di karpet, kepalanya bersandar di pinggir meja kopi. Wajahnya damai, seperti anak kecil yang sedang beristirahat setelah berlari terlalu jauh. Aku menatap langit-langit, berusaha memproses apa yang terjadi. Bukan hanya tubuhku yang terasa lelah, tapi jiwaku seperti baru saja diseret dalam badai. Aku tidak menangis, tidak juga tersenyum. Aku hanya kosong. Aku bangkit pelan, merapikan pakaianku, lalu berjalan keluar rumah tanpa suara. Sudara pagi, dingin, jalanan masih sepi, dan setiap langkahku terasa seperti menapaki lantai yang retak,
Bisa ambruk kapan saja. Begitu sampai di rumah, aku langsung mandi. Air dingin menyentuh kulitku, tapi tak mampu menghapus rasa yang menempel dalam hati. Saat aku berdiri di depan cermin, aku melihat perempuan asing. Matanya merah, bibirnya kering, dan wajahnya seperti menyimpan rahasia besar yang ingin ia kubur selamanya. Aku duduk di tempat tidur, dengan rambut masih basah. Ponselku bergetar. Rangga menelepon. Aku menatap layar itu lama sekali sebelum akhirnya menjawab. Halo, suaraku serak. Maya, maaf. Sinyalnya baru bisa tadi pagi. Kamu baik-baik aja? Aku menahan napas. Baik, aku rindu kamu. Aku ingin menjawab, tapi suara di tenggorokanku mati. Yang keluar hanya gumaman pendek. Aku juga. Kalau nggak ada operasi mendadak, minggu depan aku izin ke kota. 2 hari aja. Bisa ya kita ketemu? Hatiku mencelos. Minggu depan? Iya. Aku kangen rumah. Dan aku kangen kamu, Salku. Memejamkan mata. Iya. Tentu. Setelah panggilan itu, aku duduk lama dalam diam. Aku merasa seperti duduk di persimpangan yang tak punya arah pulang. Aku tak tahu apakah harus menunggu Rangga datang, lalu mengaku segalanya, atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan hidup dalam kepura-puraan yang menyakitkan. Yang pasti, malam itu telah terjadi, dan aku tak bisa membalik waktu. Selama beberapa hari ke depan, aku menjaga jarak dari Reno. Aku melewati rumahnya dengan kepala menunduk, pura-pura sibuk dengan laporan, pura-pura lupa bahwa tubuhku pernah bersandar di pundaknya, tapi luka yang kami bagi terlalu dalam untuk dihapus dengan diam, dan perasaan yang tumbuh di luar kendali sudah terlalu kuat untuk ditekan dengan logika. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya pelarian, ataukah aku benar-benar jatuh pada laki-laki yang datang bukan karena cinta, tapi karena luka, dan yang lebih menakutkan, jika memang ini cinta, apakah aku pantas menerimanya? Beberapa hari terakhir aku hidup seperti bayangan dari diriku sendiri. Aku masih pergi bekerja, mengenakan seragam dengan wajah yang sama, masih menyalami rekan-rekan, ikut rapat, memimpin interogasi, tapi setiap kali pulang ke rumah, aku menutup pintu dengan dada yang berat, bukan karena lelah bekerja, tapi karena aku tak tahu lagi di mana tempatku berdiri dalam hidup ini. Rangga akan datang lusa. Ia mengirim pesan malam tadi. Kabar yang seharusnya membuatku bahagia, tapi bukan bahagia yang aku rasakan, melainkan panik yang samar. Aku menyimpan sesuatu yang tak bisa kusampaikan, dan waktu terasa seperti pasir dalam genggaman. Makin erat ku genggam, makin cepat menghilang. Aku belum bicara lagi dengan Reno sejak malam itu, bukan karena aku tak ingin, tapi karena aku tak berani. Karena setiap kali aku menatap rumah di sebelah, aku ingat kulit yang bersentuhan, bisikan yang terlalu jujur, dan pelukan yang tak bisa dihapus dengan maaf. Tapi pagi itu, sesuatu berubah. Aku baru saja selesai mencuci seragam, saat telepon dari kantor masuk. Rani mengabarkan bahwa ada kasus lama yang dibuka kembali oleh tim Intel. Ada tersangka baru yang muncul dari penyelidikan digital, seorang mantan anggota polisi bernama Reno Wiratama. Jantungku langsung membeku. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Maaf, siapa namanya tadi? Reno Wiratama, pernah berdinas di wilayah timur, keluar dinas secara mendadak 2 tahun lalu. Ada dugaan bahwa dia menyimpan informasi penting tentang peristiwa tewasnya Bribda Kirana, adiknya sendiri. Suara Rani, Bigicu Journey, terlalu terang untuk kuproses dengan utuh. Aku berdiri di tengah dapur dengan tangan yang masih memegang kain pel. Dadaku berdebar begitu keras hingga membuat telinga ini berdengung. Ada apa, Mei? Tanya Rani saat aku tak merespons. Enggak, aku cuma kaget. Jadi, dia tersangka. Bukan tersangka, tapi dia orang terakhir yang ada di lokasi sebelum kejadian. Dan waktu itu, ada isu bahwa satu nama perwira tinggi diduga memanipulasi laporan agar kematian adiknya dianggap sebagai kecelakaan biasa. Tapi sekerong,
Datanya muncul lagi dari backup lama, perwira tinggi. Nama itu seperti menampar seluruh pikiranku. Rangga. Suaraku tersek. Aku berusaha menyambung potenggen-potenggen cerita Reno yang dulu hanya kusempitkan dalam simpati. Tapi sekarang, semuanya terasa terlalu nyata. Aku bisa bantu apa? Tanyaku pelan. Mencoba menutupi guncangan dalam suara. Kalau kamu kenal orang ini, mungkin kamu bisa cari tahu sesuatu. Informasi kecil apapun penting, Mei. Aku menutup telepon. Napasku tak teratur. Rumah yang biasanya hening, kini terasa seperti ruang interogasi yang tak berpintu keluar. Aku duduk di tepi kasur. Wajah Reno berkelebat dalam pikiranku. Caranya, menatapku waktu itu. Cara ia berkata bahwa semua berubah. Aku kira itu hanya luka seorang kakak, tapi ternyata ada darah, ada skandal, ada dendam yang mungkin tak terucap. Dan yang lebih menyakitkan, aku tak tahu siapa di antara mereka yang berkata jujur. Menjelang sore, aku menunggu Reno keluar. Kupantau rumahnya dari balik jendela, mencoba menyusun pertanyaan dalam kepala. Akhirnya, setelah matahari hampir tenggelam, pintu rumahnya terbuka. Ia keluar, membawa sekantong belanjaan, dan berjalan pelan menuju motor tuanya. Aku keluar dari rumah sebelum sempat berpikir ulang. Mas Reno, panggilku. Ia menoleh. Wajahnya tampak terkejut. Tapi ada juga kelegaan samar di matanya. Sudah beberapa hari kami tidak saling bicara. Aku bisa bicara sebentar? Tanyaku cepat. Sebelum nyaliku keburu luntur, ia mengganggu. Kami duduk di bangku panjang di teras rumahnya. Dengan langit, mulai berubah warna menjadi jingga kusam. Aku deng. Nama kamu muncul di penyelidikan kasus lama? Kataku akhirnya. Ia tak langsung menjawab. Pandangannya menatap lurus ke depan. Bribda Kirana. Adik kamu, matanya berkaca-kaca. Tapi ia masih diam. Aku minta maaf, harusnya aku tahu lebih dulu. Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita tentang siapa yang terlibat? Ia mengatupkan rahangnya. Lalu menghela napas panjang. Aku nggak pernah cerita, karena kamu istri orang itu, Maya. Aku membeku, aku tahu sejak pertama lihat kamu di gang itu. Aku tahu kamu istrinya Rangga. Air mataku turun begitu saja. Bukan karena marah, tapi karena hatiku remuk oleh kenyataan. Kenapa kamu dekati aku? Tanyaku. Suaraku gemetar. Aku enggak pernah rencanakan ini. Aku datang ke sini untuk menenangkan diri iya. Tapi aku nggak berniat merusak hidup orang lain. Semua ini terjadi karena aku mulai lihat kamu bukan sebagai istri dari, tapi sebagai perempuan yang juga terluka. Aku bangkit berdiri. Kamu bilang, kamu nggak bohong. Tapi kamu tahu siapa aku sejak awal, dan kamu diam. Aku juga manusia, Mei. Katanya pelan. Awalnya, iya, aku ingin tahu seperti apa keluarga yang Rangga bangun setelah semua yang dia tutupi. Tapi lama-lama, aku melihat kamu lebih dari itu. Aku menggeleng pelan. Air mataku belum berhenti. Masalahnya sekarang bukan cuma tentang kamu dan aku, tapi tentang dia, suamiku. Orang yang selama ini kupikir hanya sibuk tugas, ternyata juga menyimpan rahasia sebesar ini. Reno berdiri, mendekatiku. Aku tahu ini terlalu rumit, tapi aku juga tahu, kamu berhak tahu kebenaran. Apa kamu nggak penasaran? Kenapa laporan kematian adikku disegel dan hilang begitu saja? Aku memandangnya dengan mata basah. Aku bukan penyidik di kasus ini, tapi kamu adalah seseorang yang masih bisa melihat benar dan salah. Aku mengatup bibirku. Dunia di sekitarku terasa berputar. Aku tidak tahu siapa yang harus kupercaya. Yang satu adalah suamiku, dan yang lain adalah orang yang perlahan-lahan mengguncang hatiku, dan keduanya terikat oleh satu tragedi berdarah. Aku perlu waktu, gumamku. Reno mengangguk pelan. Aku akan tunggu. Tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan menyentuh hidupmu lagi tanpa kamu izinkan. Karena sekarang, semuanya ada di tanganmu. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar. Bintang tak terlihat, hanya awan tebal menggantung. Esok, Rangga akan datang. Dan aku tahu,
kebenaran yang selama ini tersembunyi, sedang bersiap menampar wajahku sendiri. Pagi ini, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tapi bukan karena semangat menyambut Rangga, suamiku, yang akan tiba setelah sekian lama, melainkan karena kegelisahan yang tak memberiku ruang bernapas semalaman. Pikiranku tak henti merangkai kemungkinan. Kalimat demi kalimat bergulir seperti peluru tanpa jeda, menabrak ruang-ruang dalam kepalaku. Aku berjalan pelan ke dapur, membuat 2 cangkir teh, bukan karena ingin menyambut dengan hangat, tapi karena sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun. Setiap kali Rangga pulang, aku selalu membuatkan teh melati, minuman favoritnya. Kali ini, rasanya hambar bahkan sebelum ku minum. Menjelang pukul 9, suara mesin motor terdengar dari luar. Aku menengok dari balik jendela, dan di sanalah dia, masih dengan jaket dinas yang sama, senyum yang sama, postur tegap yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi, pagi ini, mataku tak lagi melihat dengan kagum. Yang kulihat adalah laki-laki dengan 2 wajah. Suamiku yang kucinta, dan perwira yang menyembunyikan kematian seorang adik dari rekannya sendiri. Pintu terbuka. Rangga masuk dengan langkah lelah. Ransel besar ia letakkan di lantai, dan senyumnya langsung mengembang saat melihatku. Maya, suaranya serak. Erat. Seperti biasa, aku membalas pelukannya, tapi hampa. Hanya tubuhku yang ada di sana. Hatiku sedang bersembunyi di antara keraguan. Aku rindu banget, katanya lagi. Aku tak menjawab, hanya mengangguk. Tehnya masih kamu buat juga, katanya saat melihat cangkir di meja. Ia duduk, menyesap pelan, lalu menatapku. Kamu kenapa? Mukamu murung banget. Aku mengangkat wajah, menatap, matanya dalam-dalam. Aku mau tanya sesuatu. Rangga terlihat bingung. Tentang apa? Bribda Kirana. Tubuhnya langsung kaku. Jemarinya berhenti mengaduk teh. Aku melihatnya dengan tatapan tak berkedip. Kamu kenal dia? Beberapa detik sunyi membungkus kami. Lalu akhirnya dia mengangguk pelan. Iya, Kirana dulu satu divisi dengan timku. Dan kamu tahu siapa kakaknya. Suaraku mulai naik. Rangga menatapku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Kakaknya adalah Reno, orang yang tinggal di rumah sebelah. Orang yang selama ini kamu tahu, tapi kamu diam saja. Rangga mengusap wajahnya, napasnya berat. Aku bisa jelasin semuanya, May. Silicon, suaraku tegas. Lebih dingin dari sebelumnya. Dia berdiri, mengambil langkah pelan ke arah jendela, lalu bersandar di sana. Kirana meninggal dalam tugas. Kami waktu itu sedang menyamar untuk menyergap jaringan pengedar senjata. Semua dirancang dengan rapi, tapi ada bocoran. Lokasi diserbu lebih dulu. Aku dan timku datang terlambat. Kirana tertembak. Aku mencengkeram lengan kursi. Tapi kenapa kamu manipulasi laporan? Dia menoleh cepat. Siapa yang bilang aku manipulasi laporan? Dokumen penghapusan. Laporan investigasi yang ditemukan kembali menunjukkan namamu ada di akhir memo. Kamu mengarsipkan kasus itu tanpa perintah penyelidikan lanjutan. Kamu membuatnya tampak seperti kecelakaan. Wajahnya memucat. May, apa kamu takut karirmu rusak? Potongku tajam. Atau kamu menutupi seseorang? Siapa yang kamu lindungi waktu itu? Ia terdiam. Lama. Matanya menunduk. Rahangnya mengencang. Aku disuruh atasan. Perintah langsung. Dan aku takut. Waktu itu aku belum siap kehilangan semua yang sudah aku bangun. Tapi aku nggak pernah berhenti dihantui keputusan itu, Mai. Setiap malam. Aku menatapnya jijik, sekaligus hancur. JD, kamu biarkan Reno kehilangan adiknya. Kamu biarkan dia terluka sendirian. Hanya karena kamu takut kehilangan pangkat? Bukan cuma soal pangkat, Mai. Aku punya tanggung jawab. Ada tekanan dari atas. Mereka bilang kalau kasus itu diangkat, akan menciptakan kekacauan besar di kepolisian. Kirana dianggap kolateral. Dan aku hanya menjalankan perintah. Aku memejamkan mata. Dadaku bergetar. Rasanya seperti ditikam dari dalam.
Dan kamu pikir semua ini cukup untuk dimaafkan? Rangga menghampiriku. Aku tahu aku salah, tapi aku suamimu, Maya. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Aku pikir kalau aku tutup semuanya rapat, kamu nggak akan pernah tahu. Aku menahan air mata, tapi sekarang tangis itu sudah sampai tenggorokan. Masalahnya, aku tahu, dan yang paling menyakitkan, aku tahu dari Reno. Wajah Rangga berubah. Sekejap matanya membelalak. Kamu dekat dengan dia? Aku mengangguk. Lebih dari dekat. Rangga terdiam. Nafasnya terputus. Wajahnya seketika hancur. Jadi kamu tidur dengan orang yang ingin menghancurkanku? Aku tidur dengan seseorang yang tak membohongiku. Ia mundur 2 langkah. Matanya memerah. Napasnya naik turun. Mei, kamu jangan salahkan aku. Kamu yang memulainya. Kamu yang sembunyikan semuanya. Kamu yang memaksa aku hidup dalam pernikahan yang ternyata fondasinya penuh kebohongan. Ia terduduk. Lemas. Tangannya menutupi wajah. Aku berdiri. Menatap laki-laki yang dulu kucintai dengan utuh. Kini ia terlihat kecil di mataku. Lemah, tak berdaya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak ingin memeluknya saat ia jatuh. Aku butuh waktu, kataku. Rangga tidak menjawab, hanya menunduk, membisu. Aku akan pergi sementara. Mungkin seminggu. Jangan hubungi aku dulu. Ia mengangguk pelan, bahkan tidak mencoba menghentikanku. Sore itu, aku pergi ke rumah Rani, menginap. Di sana, tanpa cerita apa-apa. Aku hanya bilang ingin sendiri. Malamnya, aku duduk di balkon kecil, memandangi langit kota yang penuh lampu. Ada satu hal yang baru kusadari malam itu. Cinta tidak selalu cukup untuk menambal kebohongan, dan kebohongan bisa membunuh kepercayaan lebih cepat dari peluru manapun. 3 hari. Sudah 3 hari sejak aku meninggalkan rumah. 3 hari sejak aku menatap wajah Rangga, yang remuk oleh kebenaran yang akhirnya pecah di antara kami. 3 hari ini aku hidup seperti hantu di rumah Rani. Aku tetap mengenakan seragam, tetap masuk kantor, tetap memberi instruksi pada anak buah, tapi jiwaku tak berada di sana. Ia tertinggal di antara 2 pria yang mewakili 2 sisi hidupku. Masa lalu yang kupikir aman, dan masa kini yang penuh bahaya. Tapi jujur, setiap malam aku duduk di balkon kecil kamar tamu di rumah Rani. Menatap langit, berharap hujan turun, agar pikiranku ikut dibasuh. Tapi langit terlalu kering. Dan aku semakin retak. Rani tak banyak tanya. Mungkin ia paham bahwa ada luka yang lebih baik dibiarkan menganga dulu sebelum ditambal tapi sour ini. Dia akhirnya bicara. Maya, katanya sambil menyerahkan secangkir coklat hangat. Kamu tahu kan, kamu gak bisa terus begini. Aku menatapnya. Mata Rani adalah mata yang selalu melihatku, seperti aku masih Maya yang dulu. Tegas, kuat, dan tahu apa yang ia mau. Tapi kini, pandangannya mulai meragukanku. Mungkin karena aku sendiri pun tak yakin dengan langkahku. Aku cuma butuh waktu, bisikku. Waktu tidak menyembuhkan apa-apa kalau kamu terus diam, dan membiarkan semuanya mengalir tanpa arah. Katanya, lembut. Kamu harus memilih Mei. Sebelum semuanya terlambat, aku menggenggam cangkir itu erat-erat. Aku sudah mengkhianati Rangga, dan dia mengkhianatimu lebih dulu. Balas Rani cepat. Aku diam. Kalimat itu seperti cambuk yang menyentak. Kesadaranku, dia menutupi kematian seorang anak perempuan demi kariernya. Kamu jatuh cinta pada seseorang yang memperlakukanmu seperti manusia. Itu bukan alasan. Aku tahu, tapi jangan lupakan perbedaan antara kesalahan dan pengkhianatan. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau kamu tetap sama Rangga, bisa kamu maafkan dia, hidup dengan orang yang menyimpan rahasia sebesar itu? Aku menggeleng pelan. Kalau kamu sama Reno, kamu siap menghadapi masa lalu kelamnya? Kamu yakin dia benar-benar berubah? Dan bukan sekadar membalas dendam dengan cara halus? Aku tak menjawab karena aku tahu
Dua pilihan itu sama menyakitkannya. Tapi, yang tak bisa kulakukan adalah tetap berdiri di tengah dan pura-pura. Semuanya baik-baik saja. Malam itu, aku memberanikan diri datang ke rumah Reno, tanpa janji, tanpa pesan. Hanya suara hatiku yang menuntunku. Rumahnya sunyi. Lampu luar masih menyala, tapi pintu tertutup rapat. Aku ragu, tapi akhirnya ku ketuk juga. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Reno berdiri di sana, dengan wajah yang lelah, tapi tak kehilangan ketenangannya. "Maya," ucapnya pelan. "Aku bisa masuk?" tanyaku lirih. Ia menggenggam, membukakan pintu lebar-lebar. Aku duduk di sofa kecil itu lagi. Tempat semuanya dimulai. Tempat rasa salah dan rindu bercampur menjadi satu. "Aku sudah tahu semuanya," kataku tanpa bertele-tele. Reno tak terkejut. Ia hanya duduk di hadapanku, menatapku lama. "Jadi kamu tahu tentang Kirana? Tentang Rangga?" Aku mengangguk. "Dan aku juga tahu. Kamu mendekatiku bukan tanpa alasan." Reno menghela napas. "Awalnya, iya, aku datang ke kota ini karena aku dengar Rangga pindah tugas keluar. Aku ingin tahu siapa yang dia tinggalkan. Aku ingin tahu kenapa dia bisa tetap hidup damai setelah membuat adikku mati sia-sia." "Apa kamu datang untuk membalas dendam?" tanyaku langsung. Tanpa basa-basi, ia terdiam. Lama sekali. Lalu akhirnya menjawab, "Enggak," katanya lirih. "Aku untuk menemukan alasan agar aku bisa hidup lagi." Aku mengerutkan dahi. "Maksudmu?" "Aku kehilangan arah setelah Kirana meninggal. Aku benci semua orang, termasuk diriku sendiri. Tapi saat aku mulai kenal kamu, semua itu pelan-pelan hilang. Aku mulai lihat dunia bukan sebagai tempat yang harus dibenci, tapi tempat yang masih punya orang-orang sepertimu." Aku menatapnya lama, ingin percaya, tapi masih ada sisa ragu di hatiku. "Kalau aku bukan istri Rangga, kamu masih akan mencintaiku?" Reno tersenyum tipis. "Kalau kamu bukan istri Rangga, aku mungkin sudah lamar kamu sejak malam pertama kita ngobrol di bawah." Air mataku jatuh. "Aku takut, Reno." "Aku juga," jawabnya. "Tapi luka kita nggak akan sembuh kalau kita terus lari. Kamu bisa pilih kembali ke Rangga, memperbaiki rumah yang retak. Aku nggak akan ganggu. Tapi kalau kamu memilih jalan baru, aku akan ada di situ, berjalan di sampingmu. Walau gelap, walau berat." Aku terdiam. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu, tidak ada pilihan yang tidak menyakitkan. Tapi ada yang lebih jujur, dan aku ingin memilih kejujuran. Esok paginya, aku kembali ke rumah. Rangga sedang duduk di meja makan, masih dengan mata sembab. Ia menatapku, bangkit, mencoba bicara. Tapi aku mendahuluinya. "Aku nggak bisa lanjut seperti ini." Ia mengangguk pelan. "Kamu akan pergi. Aku akan mengajukan cuti. Mungkin beberapa minggu, aku butuh ruang." Rangga menahan napas. "Dan kita?" Aku menggenggam jemariku sendiri. "Kita harus bicara lagi nanti, tapi sekarang, aku belum bisa menatapmu tanpa merasa hancur." Rangga tak mencoba menahanku. Mungkin ia tahu, waktu ini bukan untuk kami. Aku mengambil tas kecil. Tak banyak barang yang kubawa. Hanya pakaian secukupnya. Dan satu foto kami di awal pernikahan yang kusimpan, bukan karena ingin mengenangnya, tapi agar aku tidak lupa bahwa yang terlihat sempurna pun bisa menyimpan luka dalam. Sore itu, aku kembali ke rumah Rani, tapi hanya untuk berpamitan. Kali ini aku memilih pergi sendirian jauh dari Chota, ke tempat yang bisa memberiku ruang untuk berpikir. Dan untuk sembuh, Reno mengirim pesan malamnya. "Apapun yang kamu pilih, aku akan terima. Tapi terima kasih sudah datang malam itu. Setidaknya sekarang aku tahu. Hatiku masih bisa percaya." Aku tak membalas. Tapi dalam hatiku, aku tahu. Di antara dua luka, aku mulai belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu. Dan mungkin, itulah awal dari segalanya. Hening. Itulah yang pertama kali menyambutku
saat aku tiba di penginapan kecil yang kutemukan melalui saran Rani. Tempat ini jauh dari pusat kota, di kaki perbukitan yang sunyinya, bukan karena sepi, tapi karena memang diciptakan untuk mereka yang ingin menyembuhkan diri. Udara di sini tidak sekadar segar, ia terasa seperti pintu menuju kesadaran baru. Aku memutuskan untuk tinggal selama 2 minggu, sendiri, tanpa seragam, tanpa rutinitas kantor, tanpa suara motor Reno di sebelah rumah, dan tanpa pesan dari Rangga yang kutahan untuk tak kubaca. 2 minggu. Waktu yang seharusnya cukup untuk menata ulang segalanya. Hari-hariku dimulai dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak. Aku belajar kembali membiarkan matahari menyentuh kulitku tanpa tergesa. Belajar menyesap teh dengan tenang, membaca buku tanpa terganggu notifikasi, dan yang paling penting, belajar mendengar diriku sendiri. Dan baru kusadari, selama ini aku hidup terlalu keras, terlalu ingin menjadi kuat, terlalu ingin menyenangkan orang, terlalu ingin terlihat tangguh. Sampai aku lupa bahwa aku juga butuh disentuh dengan lembut. Oleh diriku sendiri, pada hari keempat, aku duduk di beranda penginapan. Ada buku di pangkuanku yang bahkan belum kubuka. Aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku teringat malam saat Reno mengatakan, "Aku ingin hidup lagi." Dan Terenggett. Pula saat Rangga berkata, "Aku hanya ingin kamu tetap ada di sisiku." Keduanya memiliki kebenaran mereka sendiri. Dan keduanya menyayangiku, meski dalam bentuk yang berbeda, tapi aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku pernah menyayangi diriku sendiri selama ini? Aku selalu menjadi istri, selalu menjadi anggota polisi, selalu menjadi seseorang dalam fungsi, tapi aku lupa menjadi Maya. Perempuan yang punya luka, punya rindu, punya keinginan, dan punya hak untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Malam itu aku menulis di buku kecil yang kubawa sejak pelatihan pertama sebagai anggota, aku tidak ingin menjadi perempuan yang hanya setia pada gelar. Aku ingin menjadi perempuan yang setia pada rasa yang jujur, termasuk rasa sakit, rasa kecewa, dan rasa kehilangan. Dan saat tulisan itu selesai, aku menangis. Tapi tangis itu bukan karena sedih, melainkan karena aku akhirnya menemukan Maya yang selama ini hilang di balik seragam dan status. Hari ke-7, aku mulai bisa tertawa saat bicara dengan ibu pemilik penginapan. Namanya Bu Yanti, seorang janda 2 anak yang memilih menetap di sini sejak 10 tahun lalu. Ia membuatkan sarapan dengan telur dan sambal khas daerah ini. Sambil makan, kami mengobrol tentang kehidupan. Ia tak tahu siapa aku, dan aku tidak memberitahu siapapun tentang Rangga atau Reno. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas menjadi perempuan biasa, tanpa embel-embel, tanpa luka masa lalu yang terus kudekap. Mbak Maya ini kelihatan seperti orang yang habis lari dari sesuatu, katanya, sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. Iya Bu, tapi sekarang aku sedang berusaha pulang ke diri sendiri. Ia mengangguk. Itu perjalanan paling panjang, tapi paling layak dijalani, dan aku percaya itu. Hari ke-10, aku membuka galeri ponsel. Foto-foto bersama Rangga masih ada, tapi kali ini, aku tidak memandangnya dengan perasaan rindu. Aku memandangnya dengan rasa terima kasih. Karena dari semua yang ia rahasiakan, aku belajar bahwa tak semua hal perlu dipertahankan hanya karena sudah dimulai. Aku juga membuka pesan terakhir dari Reno, belum kubalas sampai hari ini. Bukan karena tak ingin, tapi karena aku ingin memastikan bahwa jika aku menjawab, itu datang dari keputusan, bukan pelarian. Sore itu, aku menulis surat. Surat yang tidak kukirimkan pada siapa-siapa, tapi kutulis sebagai bentuk pernyataan paling jujur pada diriku sendiri. Maya, kamu sudah cukup terluka. Tapi kamu tidak harus terus berdarah. Kamu boleh berhenti. Kamu boleh istirahat. Kamu boleh bahagia. Bahkan jika bahagia itu tidak seperti yang orang harapkan, pilih jalanmu. Tapi pastikan kamu memilih karena kamu ingin, bukan karena kamu takut. Saat matahari terbenam hari itu,
Aku berdiri di atas batu besar, di dekat sungai kecil di belakang penginapan. Aku membuka surat itu, membacanya sekali lagi, lalu merobeknya pelan dan membiarkannya hanyut bersama air. Itu bukan pelarian, itu perpisahan dari diri lamaku. Hari ke-14, aku kembali ke kota. Dengan tas kecil, langkah ringan, dan pandangan yang tak lagi buram. Saat tiba di depan rumah, aku tidak langsung masuk. Aku berdiri sejenak. Rumah itu tidak berubah. Masa, sama. Tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai penjara atau sebagai simbol apapun. Rumah hanyalah rumah. Yang penting adalah siapa yang berada di dalamnya. Rangga tidak ada. Aku tahu, karena kami sudah bicara singkat 2 hari lalu. Ia akan kembali ke tempat tugas dan menyerahkan semua keputusan padaku. Tidak lagi memaksa. Dia lagi menentit aku masuk ke dalam, menyapu lantai, mengganti spray, membuka jendela, dan membiarkan cahaya masuk. Saat malam tiba, aku duduk di ruang tamu. Sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang tak menakutkan. Karena aku tahu, aku sedang menata ulang segalanya. Ponselku berbunyi, nama Reno muncul di layar, kutatap lama. Lalu, kuangkat. Halo, sapaku pelan. Di ujung sana, ia terdiam sejenak. Lalu berkata, "Kamu sudah pulang?" Aku mengangguk, meski dia tak bisa melihat. "Sudah. Hari ini, apa aku boleh ketemu?" Aku menarik napas dalam. Kita ketemu, tapi bukan untuk menjawab perasaanmu, bukan untuk melanjutkan apapun. Aku cuma ingin bicara, sebagai Maya yang baru, bukan Maya yang luka. Ia menghela napas pelan. Itu lebih dari cukup. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Kali ini, aku mengenali perempuan yang menatap balik. Rambutnya masih kusut. Wajahnya masih letih. Tapi matanya tak lagi kosong. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku belum tahu siapa yang akan berjalan bersamaku nanti. Tapi setidaknya, kali ini aku berjalan sebagai diriku sendiri. Dunia tidak selalu memberi kita kesempatan untuk memilih siapa yang kita cintai. Tapi dunia selalu memberi ruang untuk kita menentukan siapa yang akan kita izinkan tinggal dalam hidup. Dan siapa yang harus kita lepaskan. Dan hari ini, aku akan memilih. Kami bertemu di taman kota yang sepi. Sudah lewat senja, tapi langit masih menyimpan sisa warna oranye yang menggantung malu-malu. Reno datang dengan langkah tenang, mengenakan jaket abu-abu dan senyum kecil di wajahnya. Senyum yang dulu terasa seperti pelukan, kini hanya kubaca sebagai ketenangan yang aku hargai. Aku duduk di bangku panjang yang menghadap danau kecil. Ia duduk di sampingku, tapi tak terlalu dekat. Kami diam sejenak, seperti biasa. Tapi, Kali, ini bukan karena tak tahu harus bicara apa, melainkan karena kami paham, tak semua hal butuh dijelaskan dengan kata-kata panjang. "Aku senang kamu datang," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku janji akan datang bukan sebagai perempuan yang luka, dan aku tepati. Ia menoleh, menatapku. "Kamu terlihat damai." Aku belum sepenuhnya sembuh, Reno. Tapi aku sekarang tahu bagaimana caranya berhenti menyiksa diri. Ia tersenyum tipis. Itu langkah paling berani. Aku menarik napas panjang, lalu menoleh padanya. "Reno, aku tahu kamu mencintaiku dengan cara yang mungkin tidak pernah kamu sadari sepenuhnya. Tapi cinta yang tumbuh dari luka kadang terlalu rapuh untuk dibangun jadi rumah." Reno tertunduk, tapi ia tak memotong. "Aku mencintaimu. Pernah," lanjutku. "Tapi itu adalah cinta yang tumbuh dari kesepian. Dari celah kosong yang ditinggalkan oleh seseorang yang tak mampu hadir sepenuhnya. Kamu datang seperti pelipur, dan aku menyambutmu seperti orang tenggelam yang melihat daratan." Aku menghela napas lagi. Tapi sekarang aku belajar berdiri di daratanku sendiri. Aku tak lagi tenggelam. Dan saat aku melihatmu hari ini, aku tahu kita bukan jawaban dari satu sama lain. Reno menatapku lama.
lalu mengangguk pelan. Jadi, ini perpisahan. Aku tersenyum, getir. Bukan perpisahan, ini pembebasan. Ia tertawa kecil. Kamu masih Maya yang suka pakai kata-kata indah untuk luka. Aku ikut tertawa. Tapi tak ada air mata, tak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya mengerti. Cinta tidak harus memiliki bentuk yang sama seperti yang mereka bayangkan. Terima kasih, karena pernah menjadi tempat aku bisa pulang sebentar, kataku. Dan terima kasih, karena pernah membuatku merasa hidup lagi, balasnya. Kami saling menatap sekali lagi, lalu Reno berdiri, ia menunduk, memberi hormat kecil dengan cara jenaka. Kalau nanti kamu benar-benar sembuh dan ingin memulai dari nol, mungkin kita bisa ketemu lagi. Cici yang berbeda. Aku tertawa kecil. Kalau jalan itu memang ditakdirkan, aku yakin kita nggak akan saling lewat begitu saja. Ia mengganggah, lalu melangkah pergi. Kali ini, langkahnya lebih ringan. Dan aku hanya duduk diam, menatap danau yang tenang. Ada satu jenis damai yang hanya datang setelah kau benar-benar menerima kehilangan, sebagai bagian dari penyembuhan. Dan malam itu, aku menerimanya sepenuh hati. 2 minggu kemudian, aku kembali ke kantor, tidak sebagai istri perwira, tidak sebagai korban, tidak sebagai perempuan yang dicintai dua lelaki. Aku kembali sebagai Maya, polisi wanita dengan seragam penuh makna, dan hati yang tak lagi tergantung pada siapapun. Rangga menghubungiku sehari sebelum aku masuk dinas. Kita bisa bicara, kalau kamu mau. Aku di kota sampai Jumat. Aku menatap pesan itu lama, kemudian menjawab. Aku ingin bicara, tapi tentang kita, tentang laporan Kirana. Dan hari itu, kami bertemu di kantor, di ruang arsip, dengan berkas lama yang akhirnya bisa kubuka tanpa rasa takut. Kalau aku minta maaf, rasanya tidak akan cukup, kata Rangga. Suaranya berat. Aku mengangguk, dan aku tidak datang untuk memaafkan. Aku datang untuk menyelesaikan. Kami membaca ulang laporan. Kami menelusuri kronologi, dan aku menyaksikan bagaimana seorang perwira yang dulu begitu kukagumi, kini terlihat seperti pria biasa yang terlalu banyak diam demi bertahan dalam sistem. Aku akan serahkan semua ini ke Propam, kataku. Ia mengangguk, tak melawan, tak menahan, hanya menerima. Terima kasih sudah jujur, lanjutku. Kamu akan pergi jauh setelah ini? Tanyanya. Aku tidak tahu, tapi jika aku pergi, bukan karena ingin lari, tapi karena aku ingin tumbuh. Rangga tersenyum tipis. Kalau suatu hari kamu bahagia, tolong kabari aku, supaya aku tahu, aku pernah mencintai seseorang yang akhirnya menemukan dirinya sendiri. Aku tidak menangis, tapi dadaku terasa hangat. Kali ini, bukan karena ingin bertahan, tapi karena aku siap melepaskan. Hari ini, aku pindah, bukan ke tempat yang jauh. Hanya 1 jam dari kota, rumah kecil dengan halaman belakang, dan suara jangkrik setiap malam. Aku mengajukan perpindahan tugas ke unit pendidikan di wilayah itu, tempat aku bisa berbagi, melatih, dan mendampingi para polisi muda yang sedang belajar mengenali arti tanggung jawab. Aku tidak membawa banyak, hanya buku, seragam, dan kenangan yang telah kubungkus baik-baik dalam kotak tertutup. Dan di kamar baruku, aku menempelkan selembar kertas di dinding. Perempuan tidak harus menunggu diselamatkan. Kadang ia hanya perlu diingatkan bahwa ia cukup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku adalah Maya, bukan istri siapa-siapa, bukan milik siapapun, tapi milik diriku sendiri. Dan akhirnya, aku memilih jalanku.